saya akan membahas mengenai iguana lagi ya. Nah, jadi di konten saya kali ini saya akan memberikan 5 hal apa saja apabila kita ingin merawat atau memelihara iguana ya. Yang pertama tuh kita harus mengetahui sifat dan karakter terlebih dahulu ya, tentunya untuk iguana. Dan yang kedua, kita tuh harus mempersiapkan kandang sebelum kita membeli iguana. Dan yang ketiga, kita juga harus mengetahui kira-kira makanan apa aja yang disukai iguana. Yang keempat, apakah iguana perlu dijemur atau perlu sinar matahari atau tidak. Dan yang kelima, tentunya kita harus sabar dan harus meluangkan waktu juga ya ketika kita ingin memelihara hewan apapun itu, termasuk iguana. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten mengenai hewan di video-video saya selanjutnya. Untuk itu, mari simak video sampai selesai. Gitu. Nah, yang kita perlukan sebelum kita ingin memelihara iguana, yang pertama ialah kita harus mengenal sifat dan karakter iguana yang akan kita pelihara ya. Namun sebelum itu akan saya jelaskan sedikit mengenai iguana ya. Jadi iguana sendiri itu dia berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang umumnya banyak dipelihara. Contohnya seperti iguana yang saya miliki saat ini ialah iguana dari jenis super red ya. Kira-kira usia dari iguana saya saat ini kurang lebih 1,5 tahun ya. Ini iguana dari jenis super red. Nah, kalau misalkan di penangkaran sendiri ataupun di habitatnya, iguana bisa mencapai umur sampai usia 10 sampai 12 tahun lamanya ya, dengan berat dewasa yaitu 9 kg dengan panjang 1,8 meter kurang lebih ya. Kalau yang saya ini kurang lebih baru 1,20 meter lah ya. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui sifat dan karakter iguana sebelum kita memelihara? Itu sangat penting karena iguana sendiri kan dia tuh hewan liar ya. Jadi apabila kita memelihara iguana, kita harus siaga apabila sifat liarnya tuh muncul. Biasanya kalau misalkan kita memelihara dari baby, dari kecil sampai mencapai dewasa, asalkan kita sering menghandle ketika kita memberikan makan dan kita sering juga maksudnya sering juga kita kasih makan ke iguana sendiri, pasti nanti dia tuh akan terbiasa beradaptasi dengan pemiliknya ya. Berbeda dengan kita membeli iguana sudah berukuran besar, tentunya kita akan tidak tahu ya bagaimana iguana tersebut, apakah dia galak ataupun tidaknya ya. Nah, biasanya kalau misalkan sifat galaknya keluar, sifat liarnya keluar tuh ketika dia sedang birahi. Jadi teman-teman jangan kaget apabila
Kalau misalkan pada saat kita merawat, meskipun dia baik, namun ketika posisi dia sedang birahi, pasti sifat liarnya tuh muncul. Bisa juga menggigit ataupun menggibaskan ekornya ya. Dan jangan khawatir juga apabila ketika sedang birahi, biasanya iguana sendiri dia tuh dari makannya berkurang ya, tidak seperti biasa porsi sebelumnya yang teman-teman biasa memberi makan. Jadi pastikan dia akan berkurang dari nafsu makannya ya. Dan untuk iguana sendiri, apabila teman-teman baru membeli iguana, biasanya dia tuh akan susah makan dari 1 atau 2 hari ke depan ya, karena dia tuh akan beradaptasi terlebih dahulu dengan tempat yang barunya. Dan kita pun harus mengetahui itu, namun dengan cara kita beradaptasi dengan memegang ataupun ajak main sambil sedikit-sedikit kasih makan agar dia tuh kenal gitu dengan pemilik barunya ya. Dan yang kedua, kita harus mempersiapkan kandang terlebih dahulu. Kalau misalkan saya pribadi, dia tuh di free room kan ya. Jadi maksudnya di free room tuh maksudnya dibiarin aja di rumah ya. Kandang juga ada, cuman biasanya itu sih kalau misalkan di malam hari ataupun untuk tempat pupnya ya. Jadi kandang yang diperlukan kita sebelum membeli iguana, yaitu kita harus tahu dulu nih kira-kira kita akan membeli iguana dari ukuran baby ataupun udah dewasa. Yang jelas harus 3 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya ya. Teman-teman bisa menggunakan seperti ram kawat kayak gitulah ya, ataupun dari kayu unggas. Ventilasinya tuh harus cukup juga ya, agar dia tidak terlalu pengap ketika kita taruh di kandang. Jangan lupa sediakan juga berupa angkringan agar si iguananya tuh bisa sekadar bersantai ataupun bisa sambil apalah ya. Soalnya di habitatnya sendiri dia tuh sering berjemur di atas pohon. Jadi teman-teman jangan lupa di kandangnya tuh berikan berupa angkringan dan wadah untuk air apabila dia ingin minum ya. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui apa sih makanan apa saja yang disukai oleh iguana itu. Iguana tuh termasuk hewan yang herbivora, jadi dia tuh suka dengan makanan seperti tumbuhan dan sayuran, kayak buah-buahan dan sayuran maksudnya. Nah, jadi ada sayuran yang tidak boleh diberikan kepada iguana, diantaranya ialah bayam. Bayam itu tidak boleh dikasih, karena apa? Karena bayam itu sifatnya mengikat kalsium ya. Sedangkan kalau untuk iguana sendiri, setelah dia makan, dia tuh harus dikeluarkan gitu kalsiumnya. Nanti akan keluar berupa bercak putih seperti telur kayak gitulah ya, putih telur dan pup lainnya. Jadi untuk bayam tidak baik untuk dikonsumsi oleh iguana. Dan kira-kira biasanya saya pribadi suka kasih makan apa aja sih. Kalau misalkan sayuran, biasanya saya kasih sosin, kangkung, wortel juga kadang kayak saya suka kasih juga ya, cuman tidak selalu sering. Dan untuk buah-buahannya sendiri, biasanya saya sering memberikan dia berupa semangka ataupun pepaya ya. Kalau misalkan sayuran berupa toge juga bisa. Jadi kalau bisa untuk memberi makan iguana, kalau bisa di setiap harinya di mix ya gitu ya. Jadi jangan
dari hari ini dan hari besoknya lagi makanannya itu aja. Bisa jadi kalau misalkan hari ini kita memberi makan dia lahap, contohnya dengan toge lah ya. Hari ini dia makan toge lahap, dan di keesokan harinya kenapa sih pada saat dikasih toge jadi dia tuh jadi kurang nafsu makannya, karena dia tuh memiliki sifat yang bosan gitu ya. Jadi kalau bisa di mix, bisa juga hari pertama, hari kedua sayuran, entah itu sosin ataupun toge, kangkung, dan di hari berikutnya dicampur juga dengan berupa buah-buahan seperti semangka ataupun pepaya ya. Dan yang keempat, apakah iguana sendiri perlu sinar matahari atau tidak? Tentunya dia tuh perlu dengan sinar matahari, karena pada umumnya dia tuh hewan yang berdarah dingin ya, bisa hidup di cuaca panas. Makanya untuk sinar matahari sendiri diperlukan untuk iguana. Karena apa? Karena iguana tuh untuk melancarkan pencernaannya juga. Jadi ketika makan, kalau bisa kita sambil jemur terlebih dahulu. Setelah dijemur, teman-teman bisa juga memandikan dulu terlebih dahulu. Biasanya kalau misalkan dijemur, dia tuh akan pup ya. Setelah dijemur, dimandikan, dia tuh akan pup. Dan kalau misalkan saya pribadi, setelah dijemur terus dia pup sendiri. Setelah dia pup, saya mandikan. Setelah itu baru saya kasih makan nih. Mungkin itu saja sih yang saya bahas mengenai 5 hal yang perlu diketahui. Barusan kan baru 4 ya. Nah, yang terakhir ini perlu sekali teman-teman perhatikan dalam merawat iguana, yaitu kita harus sabar dan juga harus konsisten tentunya ya dalam merawat hewan, entah itu hewan apapun, termasuk dengan iguana yang teman-teman akan pelihara misalkan tertarik. Jadi kita tuh harus sabar dan tentunya harus konsisten ketika kita memberikan makan dari jam, ataupun ketika pada saat kita menjemur iguana, kita harus konsisten dan meluangkan waktu tentunya ya. Jadi kalau misalkan mempunyai hewan apapun, kalau misalkan kita tidak konsisten atau tidak sabar, nanti kasihan kepada hewannya ya. Itu 5 hal yang harus diperhatikan dari saya pribadi. Mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten mengenai hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.